Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku, selamat pagi. Senang sekali kalau kita masih boleh mendengarkan firman Tuhan. Teruslah mendengarkan firman Tuhan karena firman Tuhan itu yang akan menerangi hati, batin, jiwa kita. Sehingga apapun yang boleh terjadi, engkau terus tinggal dalam terang dan penuh dengan sukacita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita hari ini, yaitu yang diambil dari Yesaya pasal yang ke-60 ayat yang ketiga. Tetapi sebelumnya marilah terlebih dulu kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, Yesaya 60 ayat yang ketiga dikatakan demikian. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, manusia pasti membutuhkan terang. Orang yang tinggal dalam kegelapan, hatinya, batinnya, jiwanya juga redup dan penuh dengan kesusahan, penuh dengan kegelapan. Kalau engkau mau bangun rumah, bangunlah rumahmu di mana terang atau cahaya itu mencukupi, sehingga seluruh ruangan-ruangan dalam rumahmu itu selalu penuh membawa sukacita. Orang yang tinggal dalam kegelapan, orang yang penuh dengan kesusahan, batinnya, jiwanya, hatinya juga penuh dengan kegelapan. Itu akan mempengaruhi rumah yang gelap, akan mempengaruhi jiwa, mempengaruhi batin kita, bahkan hati kita. Tapi ketika rumah kita penuh dengan terang, maka sukacita terus akan mengalir dalam kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, makanya Tuhan menciptakan hal yang pertama dari Alkitab kita ini diterangkan kepada kita bahwa apa? Tuhan menciptakan yang pertama itu adalah terang. Supaya dalam terang orang bisa melakukan aktivitas yang baik, aktivitas yang menyenangkan, aktivitas yang penuh dengan sukacita. Kalau orang-orang tinggal dalam kegelapan, maka aktivitasnya pun terhambat. Dan dia tidak bisa bersukacita untuk melakukan segala aktivitasnya karena kegelapan. Dan saudara-saudara, terang ini bukan saja hanya untuk menunjukkan terang secara kedagingan, tetapi terang yang dimaksudkan di sini adalah terang secara kerohanian. Ini mau mengungkapkan kepada kita saudara-saudara bahwa bangsa Israel sudah dibawa kembali dengan tangan Tuhan yang perkasa itu, dilepaskan dari kegelapan dan mereka masuk kembali ke tanah perjanjian, yaitu tanah penuh sukacita dan terang itu sendiri. Ketika mereka dalam pembuangan di Babel, hidup mereka gelap, hidup mereka menderita. Tetapi ketika mereka dilepaskan dan kembali ke Yerusalem, tanah perjanjian itu, dan Yerusalem atau Sion itu akan dibangunkan kembali, dibangkitkan kembali, dan semuanya akan semarak kembali. Itu melambangkan bahwa terang Tuhan selalu berada dan sudah berada bersama-sama dengan mereka. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, terang melambangkan ada beberapa hal. Yang pertama, tentang keberadaan Tuhan. Di mana ada terang berarti di situ ada Tuhan. Tuhan tidak akan mungkin tinggal dalam kegelapan. Tuhan tidak akan mungkin tinggal dalam orang-orang yang jahat. Tuhan tidak akan mungkin mau tinggal hidup bersama dengan orang-orang yang bejat, orang-orang yang selalu tinggal dalam dosa. Terang tidak akan bisa bersama dengan kegelapan. Tapi terang itu akan menerangi seluruh sisi-sisi kegelapan itu, sehingga kegelapan itu juga akan hilang. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, ketika kita bersama dengan Tuhan, hidup bersama dengan Tuhan, maka hidupmu akan berada dalam terang. Karena apa? Karena Tuhan itu adalah terang. Bahkan Yesus berkata, "Aku adalah terang dunia." Makanya saudara-saudara, mari tinggal dalam Yesus. Hidupmu akan penuh dengan terang, penuh dengan sukacita. Situasi boleh buruk. Jokowi boleh mengatakan bahwa tahun 2023 nanti penuh dengan kegelapan, penuh dengan banyak hal-hal
ya susah untuk dihidupi. Tapi saya mau katakan kepada kita, apapun yang terjadi bagi orang-orang yang hidup bersama dengan Tuhan, apalagi ketika dia bersama-sama dengan Yesus Kristus yang sudah menebusnya, maka hidupnya tidak akan pernah tinggal dalam kegelapan. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara, orang yang tinggal dalam terang itu adalah melambangkan hidup dalam kekudusan. Orang yang berada dalam terang, maka hidupnya adalah hidup yang penuh dengan kekudusan. Karena apa? Karena terang itu akan mendatangi orang-orang yang kudus. Yang ketiga, saudara-saudara, orang yang tinggal dalam terang itu adalah melambangkan bahwa orang yang hidup dalam sukacita. Ketika mati lampu, orang seketika itu kesal, kecewa, geram, marah, ya. Tetapi ketika tiba-tiba lampu hidup kembali, hore, puji Tuhan, sukacita. Jadi orang-orang yang tinggal dalam terang itu adalah orang-orang yang tinggal dalam sukacita. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, hari ini firman Tuhan mau mengingatkan kita. Ketika mereka kembali kepada Sion, ke Yerusalem, maka akan banyak orang yang akan datang berduyun-duyun untuk ikut bersembah sujud kepada Tuhan. Saudara-saudara, saya mau mengatakan melalui firman Tuhan ini, orang yang berduyun-duyun itu adalah lambang begitu banyaknya orang yang akan datang kepada terang itu sendiri. Karena orang pasti akan merindukan terang itu. Jadi saudara-saudara, kegelapan itu hanya melambangkan penderitaan, hanya melambangkan pergumulan. Bangsa-bangsa yang berduyun-duyun datang kepada terang-Mu, jelaslah bahwa tujuan semula Allah Israel adalah untuk membawa dunia ini kepada dirinya. Jadi ketika terang Allah muncul, maka bangsa-bangsa akan berduyun-duyun. Bahkan bukan itu saja, termasuk raja-raja dunia ini. Mereka akan percaya kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, demikian juga dengan kita. Firman Tuhan ini untuk kita hari ini. Mengingatkan kita supaya kita bersungguh-sungguh tinggal dalam terang. Sungguh-sungguh tinggal di dalam Tuhan. Mari kita nikmati sukacita bersama terang Tuhan. Maka hidupmu juga akan penuh dengan kebahagiaan. Oleh karena itu saudara-saudara, Kristus sudah datang kepada kita. Ini minggu-minggu kita dalam minggu Advent. Penantian akan kedatangan Kristus. Kristus akan datang selalu membawa sukacita dan membawa terang bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Tetaplah percaya kepada Tuhan, sebab Tuhan terus akan memberikan terangnya kepada kita. Situasi apapun tidak akan bisa menggelapkan batin jiwa kita ketika terang Yesus ada di dalam hati kita. Semoga firman Tuhan ini memberkati kita. Siapapun yang saat ini berada dalam kesusahan, pergumulan, beban, saudara-saudara, mari sambut Kristus, sang terang itu sendiri. Maka hidupmu pasti penuh sukacita, pasti tinggal di dalam terang. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, begitu indah sekali. Kami dimintakan hidup dalam terang. Sebab melalui terang itu maka bangsa-bangsa akan datang kepada Tuhan. Dan itulah melambangkan bahwa orang-orang yang percaya, orang-orang yang tinggal dalam kegelapan juga akan datang kepada Tuhan. Ini melambangkan perkembangan jemaat. Bahwa pada akhirnya setiap orang akan datang kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sudah dengarkan firman Tuhan. Tetaplah tinggal dalam terang, maka hidupmu penuh dengan sukacita. Orang-orang akan melihat dan datang kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok. Salam.